الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikut yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa terus berkhidmat, beristiqomah, mempertahankan amaliyah ajaran yang sampai kepada kita untuk terus kita jalankan dan juga dapat kita lakukan hingga ajal menjemput. Harapan besar kita di yaumul qiyamah, Allah takdirkan kita dimasukkan dalam barisan Rasulullah, mendapatkan syafa'atul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaji kita masih melanjutkan tentang akhlak dalam menuntut ilmu. Bahwa kenapa ilmu itu begitu penting, dan meskipun penting, ilmu itu tetap harus kita pelajari sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Orang yang berilmu namanya alim, ya. Orang yang berilmu namanya alim. Orang yang lebih tinggi lagi ilmunya adalah ulama, makanya sebutnya alim ulama. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan tidak ada hamba yang takut kepada Allah kecuali ulama, ya. Inna yahsallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut, sebenarnya takutnya bukan takut sebagaimana layaknya takut kita kepada binatang, takut melakukan sebuah kesalahan, takut melakukan dosa. Hamba yang paling takut sehingga menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang senantiasa terus beristighfar kepada Allah, itu adalah ulama. Makanya inna yahsallah min ibadihil ulama. Kenapa? Karena di dalam ayat suci Al-Quran pun Allah menyampaikan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah, jangan, berarti ada larangan ini, bukan diperintahkan, dilarang oleh Allah untuk mengikuti segala sesuatu yang memang segala sesuatunya tidak didasari dengan ilmu. Nah, sebab itulah ini ayat Al-Quran. Kita ini seringkali banyak suka ikut-ikutan.
nggak tahu sumbernya, nggak tahu dasarnya, pokoknya ngikut aja. Begitu diingetin ngambek, ya kan? Begitu diikutin ngambek. Kenapa? Karena sudah turun temurun. Akhirnya apa? Kalau sudah turun temurun pokoknya, gitu kan? Mau apa lu? Pokoknya, gitu kan? Kalau sudah pokoknya agak susah. Apa namanya pokok itu kan batang ya, utama. Pokok namanya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan kita penggunaan ilmu di dalam Al-Qur'an itu diulang, Pak. Diulang agar kita ini berilmu, agar kita menggunakan ilmu itu diulang dengan beragam kalimat di dalam Al-Quran sampai 800 kali. Dikit apa banyak tuh? Dikit apa banyak? Banyak loh. Diulang 800 kali. Artinya memang orang yang beragama Islam yang rujukannya adalah Al-Quran, maka kalau kemudian Al-Quran yang nggak dipakai, terus rujukannya pakai apa? Al-Quran ini harus kita yakini. Al-Quran ini harus kita imani sebagai firman Allah, sebagai juknis, sebagai juklak, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dalam menjalani kehidupan. Wong kita ini punya alat, punya kendaraan, kan gak selamanya itu yang namanya alat akan baru, gak selamanya yang namanya kendaraan akan baru, pasti akan mengalami yang namanya masalah. Ketika masalah menghampiri kendaraan yang kita miliki, maka tentu seorang mekanik itu akan memperbaiki yang namanya kendaraan itu berdasarkan juklak, berdasarkan juknis, panduan. Maka seorang mekanik mempelajari. Kalau sudah dipelajari diulang-ulang, dia punya yang namanya jam terbang. Nggak lagi lihat itu buku panduannya, nggak dilihat lagi. Kenapa? Udah hafal. Sama kita ini dalam kehidupan nggak selamanya mulus-mulus saja, bahkan lebih banyak Pak masalah yang dihadapi. Bagi yang orang yang sudah punya pengalaman itu nggak lagi lihat kitab suci, Pak. Kenapa? Karena udah hafal. Karena dia sudah mengamalkan. Dan siklus kehidupan itu hanya diulang. Dulu pernah ada begini, nanti ulang lagi, ada lagi. Cuman beda zaman, beda bentuk. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah larangan kalau segala sesuatu yang kita lakukan enggak pakai ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuada, yaitu hati nurani, kulu ulaika kan anhu mas'ulan, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Makanya di ayat yang lain, di surat yang lain, surat Yasin itu kan ada kalimat al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana hari mulut dikunci, tangan berkata, kulit berkata, ya kan, kaki berkata, semuanya berkata kecuali mulut. Mulut ini kan seringkali berbohong, Pak. Apa yang sebetulnya terjadi kadang seringkali diputar balik oleh lisan. Makanya baginda Nabi sempat mengajarkan kepada kita salamatul insan bihifdil lisan. Selamat manusia ini tergantung menjaga lisan. Kalau lisannya dipakai untuk ngajar, insya Allah. Tapi kalau ngajarnya pakai kebohongan, ayat dan dalilnya yang bohong, jadi masalah juga. Nah ya, kenapa saya menggunakan ini? Supaya kelihatan. Karena kalau hanya sekedar ngucap, khawatir salah.
Kalau ini kan kelihatan oleh jamaah. Nanti kalau misalnya ada yang salah, protesnya agak jelas. Ini tulisan ayatnya benar apa enggak? Makanya saya bilang disarankan ngaji itu sambil ngecek ini Al-Quran benar enggak surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Jangan-jangan salah gitu. Benar kan nih? Dari mana taunya benar? Dari mana? Emang hafal? Nah, itu ngecek di Al-Qur'annya. Kalau di Al-Qur'an nggak ada yang bawa handphone, dicek bener nggak nih, gitu kan? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan yang lalu kan saya sampaikan, Allah ini memberikan kepada kita perangkat agar kita ini berilmu. Apa perangkatnya? Sam'un, basarun, fu'adun. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Surat ke-16 ayat ke-78. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini seluruh tubuh ini itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semuanya akan menjadi saksi. Kalau kemudian ada orang yang nggak punya ilmu, dituntut oleh Allah karena nggak mau belajar. Ya. Kalau sudah belajar kemudian kita nggak dapat ilmu, itu lain hal. Karena kan masing-masing diri itu punya kemampuan nggak sama. Ada yang daya serapnya cepat, ada yang serapnya lambat, ada yang bahkan udah lambat daya serapnya, cepat hilangnya, ada. Gitu. Ada yang susah masuknya tapi nempel gitu. Ada. Nah, sebab itulah masing-masing. Makanya Allah melalui Rasulnya tidak mewajibkan kita pinternya enggak. Yang diwajibkan apa? Nuntut ilmunya. Nah, akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam menuntut ilmu ini, supaya kita ini berilmu, jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak berdasar. Maka ketika menuntut ilmu ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Bulan yang lalu sempat kita sampaikan ada beberapa unsur terkait dengan yang namanya menuntut ilmu. Ada ilmu yang dipelajari, waktu, guru, biaya, ya kan? Cara juga menuntut ilmu. Nah, itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas tentang adab kepada guru. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan adab ini kepada guru. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Ilmu datang menghampiri kita itu karena ada yang ngajar. Tujuannya adalah untuk kita punya pengetahuan. Maka disebutnya ilmu pengetahuan. Guru ngasih tahu, kita murid cari tahu. Makanya ada sebuah kaidah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaidahnya? Ya, bukan kaidah. Iya betul kaidah. Ini yang disampaikan oleh Imam Malik. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik? Al ilmu yu'ta wala yu'ti. Ilmu itu bukan kita didatangi, Pak, sebagaimana yang terjadi saat ini. Ilmunya datangin ke kamar kita, datangin ke tangan kita,
Melalui apa? Handphone. Ilmu itu kita yang datang ke majelis taklim. Gitu. Itu Imam Malik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cari tahu. Makanya kenapa di majelis taklim itu kalau guru ngasih izin silahkan bertanya, silahkan aja. Tapi kalau belum ngasih izin ya jangan dulu. Cuman gurunya juga sama, ya kasih kesempatan. Kan tidak semuanya orang nangkep apa yang disampaikan oleh yang ngasih tahu itu nangkep. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan khatibu 'alan nas ala qadri ukulihi. Sampaikan sesuai dengan kadar si pendengar. Kalau saya sampaikan ini pendengarnya, saya sampaikan kadar adalah kadar untuk level S3 di kuliah itu ada doktor namanya, mahasiswa calon doktor. Saya sampaikan di level pendengarnya adalah jangankan S3, SD aja kagak. Maka itu sia-sia itu ilmu karena gak akan nyambung. Meskipun itu benar, meskipun itu bagus. Maka saya tanya sama jamaah, apa yang saya sampaikan itu ketinggian apa? Biasa aja. Ketinggian apa? Ketangkap gak? Tangkap ya. Ini jangan sampai kemudian apa yang saya sampaikan terlalu tinggi. Kalau saya kemarin ngisi di komplek Puri Cinere, Masjid Puri Cinere, rata-rata memang pendidikan S2 ke atas. Maka saya sampaikannya ya itu sesuai. Karena kalau terlalu rendah mereka nggak nyambung. Ya. Kemudian mereka terdecak kagum karena nyambung. Kalau nggak nyambung ya nggak bisa. Nah, kembali lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru itu yang ngajarin ilmu. Nah, dalam konsep Islam para ulama mencoba untuk menstrukturkan, menyusun supaya apa? Ilmu ini berkah. Tahu nggak berkah itu apa? Ziyadatul khair was sa'adah. Bertambahnya kebaikan. Dengan adanya ilmu itu jadi bertambah tuh kebaikan kita. Was sa'adah. Jadi bertambahnya kebahagiaan dengan ilmu. Jangan sampai gara-gara ilmu membuat kita menderita. Kenapa? Ya karena nggak tahu ilmu yang dipelajarinya ilmu apa. Yang menyampaikan ilmu namanya guru. Di dalam hadis Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Bil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pewaris para nabi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita nih harus ngikutin gayanya nabi, ngikutin caranya nabi, ngikutin apa yang dilakukan oleh nabi. Nabi ini kaitan dengan kita nih belajar, murid itu harus punya adab kepada guru. Dan Rasulullah melalui lisannya menyampaikan, bukan termasuk golongan kami, maksudnya adalah orang-orang yang mencintai Nabi, yang tidak menyayangi yang muda. Artinya nih seorang guru yang dituakan itu harus juga memberikan perhatian kasih sayang. Dengan ilmunya disampaikan dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Tidak menghormati yang tua, muridnya juga sama, yang dituakannya nggak ada, dianggap sama. Bagi orang-orang yang ada di kampus kan, mohon maaf, pemahaman orang-orang yang ada di kampus itu yang belajar ilmu filsafat, meskipun tidak semuanya, dia bilang antara dosen dengan saya sama aja, cuman beda lahirnya doang gitu. Itu pakai logika. Padahal yang melahirkan siapa? Orang tua. Tapi hakikatnya Allah.
Allah yang punya ketentuan. Allah melalui Rasulnya memberikan ajaran harus menghormati yang tua dan tidak mengetahui hak-hak orang-orang alim di antara mereka. Dia nggak tahu tuh hak-haknya apa. Apa hak-haknya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rangkum dari beberapa literatur, dari beberapa referensi bahwa adab terhadap guru itu beberapa jumlah. Yang pertama, sebagai seorang murid agar ilmunya itu berkah, jangan pernah jangan pernah kita nih didahului oleh guru mengucapkan salam. Murid yang harusnya melakukan ketika ketemu dengan guru itu, murid yang ngucapin salam duluan. Harusnya begitu. Kalau keduluan nama guru gimana? Ya nggak apa-apa. Itu namanya adab. Ya. Akhlak namanya. Bukan menghindar. Bukan bertanya ini dan itu. Jadi ini adalah ketentuan akhlak, ketentuan adab supaya ini jadi berkah ilmunya. Ada orang yang ilmunya banyak seperti layaknya di zaman saat ini. Zaman saat ini ilmu pengetahuan begitu sangat luar biasa. Tapi lihat, nggak ada tuh yang namanya adab-adabnya sama guru, biasa aja. Dia bilang kenapa? Guru kan digaji, guru kan dibayar. Kenapa kok muridnya begitu? Nah gurunya sendiri soalnya nggak pernah ngajarin. Kan guru ini digugu dan ditiru. Nah kalau gurunya nggak pernah ngajarin, kan guru itu fungsinya ngasih tahu sesuatu yang tidak tahu dikasih tahu. Maka kalau gurunya nggak tahu, jangan jadi guru. Guru itu harus tahu lebih dulu. Maka gurunya harus banyak baca. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan murid kepada guru. Jadi kalau ketemu sama guru ucapin dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa. Kalau ngucapin salam itu sunnah. Tapi kalau jawab salam itu sunnah apa wajib? Wajib. Guru wajib jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Ya. Yang kedua, tidak banyak bicara di depan guru. Apalagi lagi ngajar. Yang belajar pada ngobrol. Itu nggak adab namanya. Kenapa? Karena di samping itu secara kejiwaan kita ini Pak, kalau lagi ngikutin sebuah acara, Bapak ada acara yang lain, maka acara yang utama nggak akan fokus ketangkep. Secara kejiwaan begitu. Jangankan lagi pengajian, lagi taklim, upacara, Pak, upacara. Ada nggak berani ngomong? Lagi upacara, ada nggak berani ngomong? Sakral, Pak. Apalagi upacara 17 Agustus misalnya Bapak diundang di istana. Lagi upacara, Bapak ngobrol, diusir tuh Pak sama tentara. Kalau pengajian kan nggak diusir, cuman Bapak nggak dapat apa-apa. Kenapa? Fokusnya pecah. Titik fokusnya pecah. Dan memang dalam adab demikian juga, jangan banyak bicara. Memang dalam kesantunan kearifan lokal kita pun sama. Lagi ada kita ngobrol tentang sesuatu, malah Bapak ngobrol sendiri. Ibu ngobrol sendiri, dia bikin kelompok sendiri. Itu nggak adab itu. Supaya apa? Sebenarnya tujuannya ulama membuat ketentuan ini supaya ilmu yang disampaikan oleh guru itu betul-betul fokus tertangkap. Karena manusia ini
sejatinya nggak punya titik fokus lebih dari 2. Paling banyak tuh 2. Yang paling bagus ya 1. Titik fokusnya hanya itu. Nggak mungkin yang namanya fokus ada beberapa titik. Hanya 1, Pak. Makanya lihat spesialisasi, ya spesialisasi apapun, termasuk kedokteran, itu pasti hanya 1. Nggak mungkin ahli jantung sama ahli THT, ya kan, ahli bedah, ahli kandungan. Nah, hanya 1 fokusnya. Itu menandakan sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma utitum minal ilmi ila qalila, bahwa manusia ini dikasih oleh Allah hanya sedikit ilmu. Nah sedikit itu mari kita fokuskan, kita fokus. Maka kemudian kalau sudah fokus, orang disangkanya ahli ilmu. Makanya kenapa saya nggak membahas tentang ilmu fikih, nggak membahas ilmu yang lain, saya fokus ke sini. Ya. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Ini adab. Nah, ini kayak begini misalnya. Jangan berdiri kecuali diizinkan. Kadang-kadang Pak lagi ngaji menyelonong aja, ya kan? Ini adab namanya. Memang ada juga orang yang kayak begitu Pak, dia pinter. Islam nggak memerintahkan kita menjadi pinter Pak. Justru dengan ilmu itu kemudian kita menjadi orang yang bermoral. Moral itu bahasa kita Pak, bahasa Arabnya adab. Akhlakul karimah, hormat sama yang tua gitu kan. Itu kan tadi dalilnya tuh. Kita ini meskipun pintar, orang tuanya nggak berpendidikan, orang tua tetap harus dihormatin. Itu tadi hadisnya, ya kan? Tidak termasuk dari umat kami, kata baginda Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda. Yang keempat, tidak berdebat karena beda pendapat. Oh, ini ada guru Pak dijatuhkan sama murid karena beda pendapat. Itu ada tempatnya Pak, ya, ada tempatnya. Kalau lagi taklim itu jangan pernah kita mencoba menjatuhkan wibawa guru di depan umum, ya. Kenapa? Itu makanya kenapa jidal itu dilarang, karena jidal itu adalah bintik-bintik setan Pak, akan masuk ke dalam hati. Biasanya kalau orang berdebat Pak, itu ada yang kalah ada yang menang. Yang kalah dia kemudian sakit hati, yang menang dia merasa bangga, ya kan? Dan ketika dia bangga, itu setan udah masuk. Ujub namanya, bangga terhadap diri. Wow, saya yang paling berilmu, saya paling hebat. Kan ada kalimat ana khairu minhu. Siapa tuh yang bilang begitu? Aku lebih baik dibandingkan dia. Kalimat siapa itu? Ana khairu minhu. Kalimat siapa? Iblis. Iblis itu Pak alim, ya, digelari dengan al-alim, punya ilmu banyak, itu iblis. Tapi iblis diusir oleh Allah, nggak punya adab, nggak punya tata krama, nggak punya akhlak, nggak punya moral. Allah yang perintah aja dilawan itu. Kenapa? Karena ngikutin alur dia. Nggak mau saya, ngapain saya hormat sama Adam? Adam itu dari tanah lebih hina, saya dari api yang jauh lebih mulia. Padahal tahu nggak yang memerintahkan suruh sujud siapa? Yang memerintahkan suruh sujud Nabi Adam apa Allah? Allah. Dia nggak ngelihat itu. Murid yang baik dia ngelihat, oh ini kayaknya guru yang nyuruh nih. Meskipun itu kadang itu bertentangan, kalau guru yang nyuruh laksanain aja dulu. Itu kalau orang-orang dulu begitu. Makanya ilmunya berkah. Kalau kita kan enggak, wah ini kayaknya enggak cocok nih Pak Ustadz, Pak Kiai. Wah Pak Kiai kayaknya
Sesat ini, digituin gurunya. Nah kecuali kalau gurunya minta pendapat, kan berarti diizinkan. Atau di lain waktu yang lagi enak. Kalaupun kita mau ngasih masukan, jangan di depan orang banyak. Nah kita silaturahim lah ke rumah gurunya. Mohon maaf Pak Kiai, Pak Guru gitu kan. Cuman kayaknya nggak ada yang berani kayak gitu. Ya, kan? Pak Kiai, nah, tentu ilmu kita harus siap dulu. Menurut pengetahuan yang saya tahu, nah, kalau Pak Kiai saya yakin lebih tahu lah. Gitu kan? Itu kan merendahkan diri, merendahkan hati, ya, supaya tidak terjadi menyudutkan guru. Sepengetahuan saya yang saya dengar ini kaitan dengan hukum ini adalah seperti ini. Mungkin ilmu saya kurang, siapa tahu Pak Kiai punya pendapat yang lain. Karena kita baru ngedengar kan, dianggapnya salah. Karena orang baru ngedengar, ya kan? Akhirnya kita nyudutin tuh guru. Padahal guru punya dasar, punya dalil segala macam. Kan kadang-kadang kita nih kalau yang nggak biasa, ya nggak biasa, kemudian tiba-tiba di samping nggak biasa dengar dalil yang memang kita baru dengar, ada dalilnya, ditolak tuh kita. Gurunya dianggap sesat, gurunya ini guru terlaknat. Nggak ada itu yang namanya melakukan tabayun gitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan dengan guru berdebat itu, Pak. Dengan kawan aja kagak boleh. Ya kan? Kalaupun boleh, Pak, wajadilhum billati hiya ahsan, ud'u sabili rabbika bil hikmah, ya, wal mau'idatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Bisa enggak berdebatnya itu didasari dengan kasih sayang? Kayaknya agak sulit, Pak. Debat itu ujungnya kadang-kadang saling menjatuhkan, termasuk debat agama. Coba aja, apalagi debat pilkada. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adab terhadap guru yang keempat, tidak berdebat karena beda pendapat. Yang kelima, tidak bercakap-cakap dengan temannya ketika guru sedang mengajar. Nggak ngobrol. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, disimpan dulu atau dicatat. Nanti ada kesempatan ketika guru, memang guru yang bijak, ngasih kesempatan, ada yang mau ditanya nggak? Itu silakan, kalau yang nggak paham ditanya. Itu guru biasanya ngasih kesempatan kalau guru yang baik. Tapi kalau guru yang nggak baik, Pak, udah ditutupannya, tinggalin aja. Kan tujuan yang namanya ngajar supaya orang dikasih tahu dan kemudian jadi tahu. Setelah tahu, orang kemudian tidak tersesatkan dengan pengetahuan itu, sehingga orang bisa menjalankan. Kan tujuan ilmu itu memudahkan, bukan mempersulit. Jadi kalau ada teori-teori yang sulit, itu bukannya ajaran Rasulullah, bukannya ajaran Allah. Allah itu hendak mempermudah, bukan mempersulit. Dan kalaupun ada yang kelihatannya sulit, kitanya nggak mau belajar. Dasarnya apa? Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu bukan hendak mempersulit, nggak ada. Kitanya saja yang kadang-kadang merasa sulit karena memang kita nggak mau belajar. Ilmu Allah turunkan kepada Rasulullah, yang kemudian Rasulullah diwariskan kepada para ulama, disampaikan kepada kita. Makanya lihat, kita ini kalau nggak hormatin ulama, sama saja itu mengkhianati dan menyakiti Rasul. Makanya kenapa harus beradab sama guru? Jadi kalau ada orang tua cium tangan sama anak muda yang berilmu, bukan fisiknya yang dicium,
tapi ilmunya. Cuma gini nih, bagi gurunya, guru yang masih muda yang dicium tangan oleh orang yang sudah lebih tua, itu kadang-kadang menikmati gurunya. Ketika gurunya menikmati, ya sudah, gurunya jadi masalah juga. Dan ini memang imbal balik gitu kan, saling menguatkan ya. Kemudian ini bercakap-cakap jangankan dalam taklim, kita lagi bincang-bincang, lagi diskusi segala macam, bapak ngobrol sendiri juga nggak sopan itu. Bukan hanya dalam taklim. Kemudian yang keenam, tidak banyak senyum-senyum, cengengesan maksudnya. Ya, cengengesan ya. Lagi ngaji, lagi taklim, ya memang harus agak serius gitu supaya ilmunya kan. Kata ulama, al ilmu nur, ilmu ini cahaya. Cahaya itu harus ditangkap, nggak terhalang, nggak gerak-gerak, karena cara kerja cahaya itu lurus, ya lurus, nggak gerak-gerak. Kalau gerak-gerak cahayanya bingung, bikin puyeng gitu. Coba aja kalau nggak percaya, cahaya digerak-gerakin ke mata, kalau nggak puyeng, ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menunjukkan terang-terangan ketika murid beda pendapat dengan gurunya. Pokoknya beda pendapat, wah langsung terang-terangan, langsung mendebat. Tadi debatnya ya nggak boleh. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adab terhadap guru kita, meskipun ada yang tidak sependapat. Kalau di kampus kan seringkali Pak, dosen itu dikuliti sama mahasiswanya. Artinya dikuliti itu apa? Ya dengan mahasiswanya yang baca gitu kan, atau dia terpengaruh dengan banyak bacaan atau pengetahuan dari yang lain, dosennya dijatuhkan, didebat. Itu kalau di kampus itu biasa. Makanya lihat beda orang lulusan kampus dengan lulusan pondok. Beda, ya kan? Orang lulusan kampus yang cakep itu ya lulusan pondok plus kampus, ya kan? Jadi agak terbuka lah wawasannya. Kemudian yang ke-8, tidak menarik pakaian guru, ditarik-tarik. Pernah nggak ada kayak gitu? Ada Pak. Ya kan, kalau lagi ngaji kadang-kadang karena dia pengen diperhatiin sama gurunya, tarik-tarik tuh gurunya pakaiannya, karena pengen dekat segala macam. Ada yang pengen foto, tarik-tarik gurunya ya. Ini kaitan dengan perilaku ya. Kemudian tidak banyak pertanyaan pada guru tanpa izinnya, belum diizinin Pak, udah menyeletuk aja. Celetukan itu memang bukan saja dalam taklim, tapi dalam keseharian pun itu nggak boleh Pak. Lagi rapat Bapak tiba-tiba menyeletuk aja, seperti di parlemen gitu, yang dikasih mic tuh, main ngomong aja. Hanya bingung itu ketua DPR, ketua MPR nih siapa yang ngomong gitu. Harusnya kan izin dulu, angkat tangan dulu, nah gitu. Nah dalam taklim sama ya, kalau nggak diizinkan jangan. Itu namanya nggak sopan, memotong pembicaraan. Dan itu adab namanya, ya itu namanya adab. Kemudian tidak banyak bertanya ketika guru sedang lelah. Jadi kalau gurunya udah capek jangan dicecer, ya, tanya, ya, sebentar Ustaz, ini ada yang perlu banget. Udah tahu gurunya aja matanya aja udah 5 watt gitu, ditanya terus ya, kagak berhenti-berhenti. Ya, kasihlah kasihlah kesempatan gurunya istirahat. Apalagi kalau yang namanya guru nggak berhenti-berhenti Pak, ngajar sono ngajar sini, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini lihat
orang-orang yang sering menghormati guru, Pak, hidupnya mulia, Pak. Dimuliakan. Almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami itu karena memuliakan guru. Dia bukan lulusan dari luar, Pak. Kiai Haji almarhum Al-Maghfurullah Saifuddin Amsir itu memuliakan guru, Pak. Kemana saja Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dia yang bawain tasnya. Begitu ngajar dia ikutin, sampai kemudian tuh ilmunya betul-betul masuk ke dalam dirinya. Kalau ngedengerin beliau ngajar persis seperti lulusan dari Mesir, padahal hanya lulusan mendampingi Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Yang kemarin meninggal Kiai Haji Sofyan Nizomi, yang saya datang ke sana, itu muridnya Kiai Haji Syafi'i Hazami. Itu juga ilmunya luar biasa, Pak. Berwibawa orang itu ngajar. Kenapa? Karena menghormati gurunya. Nih, masyarakat kita ini ada yang menghormati guru, Pak. Mohon maaf, biasanya kalau lagi maulid kayak gini, mohon maaf lah. Nah ini dikasih air, ini kan gampang sebenarnya, kayak air begini. Ini mah cuma air doang. Tapi bukan masalah airnya, Pak. Tapi tentang apa? Penghormatannya. Gitu, terhadap guru. Dan ketika menghormati, niatnya menghormati guru bukan kepada fisiknya. Ini ada ilmu. Ilmu itu milik Allah. Nah niatnya ke sana. Yang diturunkan kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Bukan tentang masalah airnya. Bukan masalah tentang cium tangannya. Atau misalnya kadang ada ketika acara maulid, ada sebuah tradisi, ya, tradisi. Guru kadang hadir nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang. Dikasihlah yang namanya transport. Meskipun tidak semuanya nerima itu. Itu kita sebagai murid itu menghormati dia sudah hadir. Bukan masalah jumlahnya, tapi penghormatannya. Gitu. Itu penghormatannya. Karena ada beberapa kearifan lokal tradisi yang memang bisa kita lakukan. Pokoknya gini, kalau ilmu itu pengen berkah, coba senangkan tuh guru batinnya. Maka insya Allah tuh doanya tanpa sadar akan mengalir, itu didoakan kepada orang yang menghormati guru. Tapi kalau kita songong sama guru, nih orang songong banget nih, gua kagak demen sama bocah itu. Kalimat kayak begitu tuh jadi doa dari guru. Nih, jadi doa. Sama halnya dengan orang tua. Kan kalau orang Jawa bilang tuh guru ratu wong atuwa karo. Itu bahasa Jawa. Guru ratu wong atuwa karo. Guru itu yang mengasih ilmu. Ratu itu adalah penguasa. Wong atuwa karo itu orang tua dua. Itu harus dihormatin. Bapak nggak menghormati guru, Pak. Guru yang ngasih ilmu, gurunya ngambek, Pak. Ya sudah, Anda alamat bodoh, nggak dikasih ilmu. Kasarnya begitu. Anda nggak menghormati penguasa, Pak. Ya Anda nggak akan boleh, Pak, bergerak begitu leluasa di negeri di mana penguasa yang Anda hina, diciduk, Pak. Anda nggak menghormati orang tua kedua, dua orang tua itu. Orang tua nggak senang dengan Anda, diusir, Pak. Petaka udah. Meskipun Anda sukses gitu secara finansial, keuangan, berantakan hidup. Jadi hormat sama guru ini sesuatu yang memang sudah langka saat ini. Kenapa? Ya dari gurunya juga soalnya. Makanya ini kalau ini adalah wilayah murid kepada guru. Nanti pembahasan berikutnya guru kepada murid, adab guru kepada murid. Itu harus ada imbal balik, ya.
Jadi kalau misalnya ada guru kita hormati, ya kita sayangi, ya, itu adalah bagian daripada yang diajarkan oleh Rasulullah. Para sahabat nggak ada yang berani ngomong tuh kalau Rasulullah sedang ngajar, nggak ada. Sempat pernah suatu ketika Rasulullah bertanya pun, wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang paling mulia? Nggak ada yang berani itu ngomong. Nggak ada yang berani malah tengok ke yang lainnya. Nggak ada yang berani. Rasulullah yang nanya. Setelah sekian lama Rasulullah nanya lagi, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Baru ada yang ngomong. Kalau sekarang Pak, guru Pak, karena gurunya ya juga nggak ngasih contoh, muridnya ya ngikutin juga sebagaimana apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan Rasulullah SAW nih ya, 3 petaka bagi orang yang tidak menghormati guru. Ini hadis Nabi yang kemudian dinukil oleh Syed Bakri bin Syed Muhammad Shatta Ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Ashifa halaman 84. Rawiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Man istakhafa bi ustadzihi ibtalahu Allah taala bi thalathati asya. Man istakhafa, barang siapa yang meremehkan guru, tidak menghormati, ya, tidak menghormati guru, tentu berdasarkan kearifan lokal. Menghormati guru masing-masing negara itu beda-beda, masing-masing tempat itu beda-beda. Tentu ya disesuaikan saja, silakan. Ya. Barang siapa yang meremehkan gurunya, maka Allah Ta'ala akan memberikan 3 ujian berat dalam kehidupannya, petaka kehidupan dalam kehidupannya. Yang pertama, nisya ma hafadha, yaitu hilangnya semua ilmu yang dipelajari. Udah susah-susah Pak, hilang Pak. Makanya masuknya susah, hilangnya cepat. Karena yang membuat kita ini bisa mengingat ilmu itu Allah. Karena Allah yang menciptakan otak, Allah yang menciptakan pendengaran, Allah yang memberikan penglihatan, Allah yang memberikan hati nurani, itu Allah. Oleh Allah dicabut ilmunya, dibikin gak tahu apa-apa, ya. Nisya ma hafadha, hilang aja ilmunya. Kita ini udah sekolah tinggi-tinggi Pak, tapi ditanya tentang ilmu yang dia pelajari nggak tahu. Nah itu gara-gara hormat sama guru itu. Kemudian yang kedua, wakala lisanuhu, lisannya itu nggak ada kekuatan apa-apa, tumpul. Nggak ada kekuatan apa-apa, tumpul lisannya. Seperti tong kosong yang bunyinya nggak enak kalau dipukul, bikin sakit telinga. Dan kemudian yang ketiga, wa iftaqaru fi akhirih, dibikin fakir, ya. Ini fakir tuh di atas miskin, dibikin fakir dalam akhir hidupnya, sengsara hidupnya. Maka ada orang yang awalnya bergelimang materi, ujung kehidupannya serba susah, habis oleh penyakit, habis oleh ditipu, habis oleh ini dan itu. Allah yang punya kehendak, karena kitanya. Ini baginda Nabi yang nyampein. Maka tuh ada sebuah nyanyian tuh anak-anak TK tuh kan, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya murid yang budiman. Nah, gitu kan. Pernah dengar nggak? Itu syarat dengan makna itu nyanyian. Itu anak TPA diajarin begitu. Hormati guru, hormat guru itu.
Makanya lihat kalau kayak pengajian, bukan guru itu pengen diingetin, kan kadang-kadang lupa lagi ngaji, tolong diingetin, Pak besok ngaji ya, gitu, diingetin, bukan ke saya aja, ke yang lain gitu. Samping itu Pak, ada orang yang betul-betul supaya guru itu seneng Pak. Itu zaman dulu mah Pak, itu saya yang nikah tahun 95, mertua itu orang Betawi, mertua saya orang Betawi, saya nikah tahun 95. Waktu habis nikah itu, anterin yuk, kemana? Ketemu Ustadz. Ngapain? Nganterin BHS. Nah dianya aja pakai, mertua saya aja pakai sarung biasa. Itu sama guru Pak. Saya bukan pengen begitu, enggak, ya kan? Ya. Itu makanya alhamdulillah tuh mertua saya hidupnya dimudahkan oleh Allah. Meskipun sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, ya kan? Sama guru itu betul-betul dia punya makanan dikit, misalnya sampai sekarang tuh misalnya saya dianterin tuh makanan, gurunya dianterin tuh. Itu orang-orang dulu tuh luar biasa sama guru itu. Makanya meskipun ilmunya dikit, itu betul-betul diamalkan. Sekarang ilmunya banyak Pak, wah itu malah untuk ngejatuhin orang Pak. Gimana caranya orang jatuh dengan ilmu yang dia miliki? Makanya berkahnya dicabut oleh Allah. Hidupnya nggak ada rasa tenang. Keberkahan itu ketika Allah turunkan ketenangan ke dalam batin. Itu mertua saya itu bahkan berangkat haji itu cuma hanya jualan ini, jualan keliling pakai sepeda, pohon hias itu. Berangkat haji 2 kali. Ada yang duitnya banyak berangkat haji kagak berangkat Pak. Coba, ada aja meskipun dia punya duit. Zaman dulu sama zaman sekarang kan nggak ada bedanya. Zaman dulu Pak, meskipun kelihatan, berangkat haji berapa? 7 juta. Zaman itu 7 juta banyak Pak. Sekarang 500 juta, nah gajinya kan gede. Sama aja sebetulnya. Zaman dulu sama zaman sekarang, cuman beda aja kelihatan jumlahnya. Ya, kan? Dari sisi kesulitannya juga hampir sama. Nah sebab itulah yang kita cari adalah berkah dalam hidup itu. Dan keberkahan itu akan Allah turunkan, diberikannya batin, pikiran kitanya tenang, dengan kita salah satunya menghormati guru. Kenapa? Karena guru yang mengantarkan kita jadi tahu tentang apa? Tahu tentang kita bagaimana berperilaku, tahu tentang bagaimana kita kenal Allah, tahu bagaimana kita tentang Rasulullah, itu dari guru. Nggak ada guru kita nggak bisa Pak. Maka yang harus dihormati setelah orang tua itu guru Pak. Nggak ada bekasnya guru itu. Terutama guru SD kayak gitu dulu Pak. Coba cari itu guru SD yang dulu ngajarin kita, datangin gitu. Bukan hanya lebaran doang. Ya, bukan hanya lebaran doang, datangin. Itu bawain bingkisan, bawain makanan yang enak. Pak, dulu saya diajarin oleh Bapak, waktu zaman dulu diajarin tentang huruf hijaiyah, diajarin tentang bagaimana baca Quran. Kalau nggak diajarin nggak mungkin saya tahu. Bikin itu nangis Pak. Doanya akan keluar itu begitu banyak. Itu aras akan berguncang Pak. Ya kan? Aras akan berguncang. Saya coba lakukan itu Pak. Makanya saya nggak pernah terpikirkan itu datang dari mana, seperti apa. Saya yang namanya pondok pesantren, saya dulu pernah ngajar, sampai saat ini saya masih terus berinteraksi. Kadang saya ngajar ke sana, meskipun saya capek. Kadang datang ke sana, kadang melalui online, gitu. Meskipun itu mama kiainya udah nggak ada, tinggal keturunannya. Apalagi kalau kayak ngajar ngaji, datangin sesekali, bawain, meskipun nggak diminta, jangan karena diingetin aja. Kita yang inisiatif datang. Makanya misalnya kayak Ramadan kan ditutup tuh pengajian ditutup. Kan ada yang namanya apa? Tawakufan kan? Tawakufan. Itu kan kalau orang yang memang dia hanya di situ ngajar Pak.
Berarti kan penghasilannya nggak ada dia kan. Nah itu Pak, kita yang sebagai murid datangin bukan karena mau Idul Fitri, ini datang Idul Fitri doang, ya kan? Oh, Ramadan tuh datangin, bawain bingkisan, bawain ini, bawain itu, meskipun tuh gurunya nolak gitu. Kita dari muridnya Pak, insya Allah tuh berkah datang dari langit dan bumi oleh Allah diturunkan itu. Dan itu tradisi itu jangan dihilangkan Pak, jangan dibuang. Tradisi orang-orang dulu kayak begitu Pak, harus diajarin tuh anak-anak kita kayak begitu, hormat sama guru. Sudah jam 6 kurang 5, ada yang mau nanya silakan. Ya silakan ibu bapak, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita cukup dulu ya. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga, dan tolong itu diamalkan, itu jalankan, itu hormati guru semuanya, mau guru sekolah, mau guru di kampus, mau guru pengajian, semuanya guru yang mengajarkan tentang kebaikan itu adalah guru. Kita hormatin, kita datangin ya, bukan hanya sekedar cium tangan ya, datangin, bersilaturahim ke guru, insya Allah itu menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita dan Allah suka dengan naik begitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.